Semuanya, selamat datang di Sapa JKN, Suara Aspirasi dan Perbincangan JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Watampone. Saya Tri akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam terkait apakah alat bantu kesehatan tersebut dapat ditanggung oleh program JKN. Nah, tentu peserta JKN memiliki banyak pertanyaan, apakah emang bisa ditanggung atau tidak. Untuk membahas ini lebih mendalam, kami telah mengundang narasumber yang luar biasa untuk memahami kita apakah alat bantu kesehatan ini dapat ditanggung oleh program JKN, yaitu mari kita sambut Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Halo Tri. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya Tri? Alhamdulillah baik nih Kak. Kak, nih mau nanya nih terkait alat bantu kesehatan. Apakah dapat ditanggung oleh program JKN? Karena sekarang nih penglihatan saya agak kabur nih Kak. Emang bisa gitu saya ke fasilitas kesehatan periksa itu ditanggung BPJS? Oke, jadi kalau kita bicara tentang alat bantu kesehatan sebenarnya kan itu ada banyak ya Tri. Itu ada kacamata, alat bantu dengar, ada protesa alat gerak, ada protesa gigi, korset tulang belakang, ada penyangga leher, dan ada juga kruk. Nah, semua itu ditanggung dalam program JKN. Nah, tadi Tri bilang katanya penglihatannya sudah mulai kabur. Nah, saya sarankan ini Tri, kalau misalnya sudah periksa dan ternyata butuh kacamata itu ditanggung loh sama BPJS gitu. Oh, ditanggung ya Kak. Tapi ini yang ditanggung kacamatanya itu berarti kita nggak perlu bayar di luar ya Kak? Ya, seperti itu. Tapi kami program JKN itu sifatnya subsidi. Jadi tidak semua biaya kacamatanya kita tanggung. Tapi ada sebagian yang kita bayarkan. Itu berdasarkan dari kelas kepesertaan JKN-nya Tri. Tri, kelas berapa JKN-nya? Kebetulan kelas 1 Kak. Oke, kelas 1. Jadi ketentuannya itu berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023. Jadi untuk kacamata itu ditanggung berdasarkan kelasnya. Nah, kalau kelas 1 itu bisa diberikan subsidi sebesar 330.000. Kalau kelas 2 sebesar 220.000 dan kelas 3 sebesar 165.000. Wah, lebih memudahkan ya Kak untuk membayar nih kacamatanya. Jadi nggak semua pembayarannya di kita semua ya Kak, disubsidi ya berarti. Disubsidi. Untuk prosedurnya nih Kak, untuk ambil kacamatanya gimana sih Kak? Nah, pertanyaan yang bagus sekali Tri. Jadi prosedurnya supaya bisa ambil kacamata dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, pertama Tri silahkan dulu berobat di FKTP tempat JKN-nya terdaftar. Jadi misalnya nih Tri terdaftarnya di Puskesmas Watampone. Silahkan ke FKTP-nya dulu, ke Puskesmas Watampone, nanti diperiksa sama dokter di FKTP tersebut. Kalau misalnya ternyata menurut pemeriksaan dokter matanya Tri butuh kacamata, nanti akan diberikan rujukan ke FKRTL. Jadi rujukan tersebut nanti akan diberikan ke FKRTL, itu bisa di rumah sakit, misalnya diperiksa sama dokter spesialis mata. Nah, nanti ketika di FKRTL, ketika Tri sudah diperiksa sama dokter spesialis mata, nanti akan diberikan resep kacamata. Nah, resep kacamatanya itu silakan Tri bawa di optik-optik yang bekerja sama dengan BPJS. Itu bisa dijamin oleh BPJS, diklaim sesuai dengan subsidi dari kelasnya Tri masing-masing. Seperti itu. Wah, sangat memudahkan sekali ya Kak bagi orang-orang yang mungkin yang mengalami permasalahan nih sama matanya. Untuk durasi nih Kak, klaim kacamatanya, apakah saya bisa klaim kacamatanya itu 2 kali setahun atau bagaimana Kak durasinya? Nah, kalau untuk klaim kacamata, jadi kita ada waktunya kami atur. Jadi kalau misalnya Tri sudah ambil kacamata, sudah yang dijamin sama BPJS, nanti baru bisa ambil kacamata lagi itu 2 tahun setelahnya. Jadi kita tanggung itu 2 tahun sekali. Misalnya Tri ambil kacamata di bulan Januari 2025, berarti kedepannya kalau misalnya mau ambil kacamata lagi nanti di bulan Januari 2027.
Oh, seperti itu ya Kak. Berarti nggak boleh nih Kak ambil kayak 2 kali ambil kacamata dalam 1 tahun. Oh iya, itu nggak bisa, Tri. Ya. Oke Kak. Nah Kak, masih persoalan kacamata nih. Apakah ada ketentuan nih? Cuman berapa minusnya yang dapat ditanggung oleh program JKN atau bagaimana Kak? Oh iya, Tri, betul. Jadi ada ketentuan minusnya juga yang seharusnya bisa ditanggung oleh program JKN, yaitu minimal spheris 0,5 dioptri untuk lensa minus atau plus, dan juga minimal 0,25 dioptri untuk lensa silindris. Wah, seperti itu ya Kak. Sangat informatif sekali nih Kak terkait kacamata nih Kak. Karena sebenarnya saya nggak tahu nih Kak, ternyata kacamata itu bisa ya ditanggung sama program JKN karena sebenarnya saya punya nih kepesertaan JKN tapi nggak pernah digunakan untuk periksa mata. Oh, berarti peserta JKN ini dapat ditanggung ya Kak kacamatanya, tapi sesuai dengan indikasi medis Betul di sekali, Tri. Vaskes. Iya, betul sekali, Tri. Jadi peserta itu harus sadar bahwa memang kita tanggung kacamatanya, tapi itu tidak akan diberikan dalam kasus di mana tidak ada indikasi medis atau jika pengajuannya dilakukan kurang dari 2 tahun atau tidak memenuhi dari syarat dari klaim kacamata tersebut. Kemudian dengan memahami ketentuannya dan prosedurnya melalui BPJS Kesehatan, jadi peserta bisa lebih mudah nih untuk mengakses layanan terkait dengan alat bantu kesehatan. Jadi kami membantu peserta supaya bisa mendapatkan penjaminan jika membutuhkan alat bantu kesehatan. Oh, seperti itu ya Kak, terkait kacamata. Maaf ya Kak, masih bertanya nih tentang Iya. kacamata. Kan biasanya orang tuh suka ganti-ganti bingkai kacamatanya. Iya. Apakah itu bingkai kacamatanya dapat ditanggung nih Kak sama BPJS Kesehatan juga? Oh, kalau itu tidak ya, Tri. Jadi khusus untuk penggantian bingkai kacamata kami nggak tanggung. Tapi yang kami tanggung itu adalah lensanya. Jadi kalau untuk bingkainya tidak. Nah, kan ini tadi Kak Fitra bahas nih, kita harus cek kesehatan mata dulu di FKTP. Berarti peserta JKN itu nggak boleh ya Kak langsung periksa mata di FKRTL atau rumah sakit? Nah, iya, Tri, karena kan JKN itu kami sifatnya rujukan berjenjang. Jadi tetap harus diperiksa sama dokter umum di FKTP dulu. Nanti jangan sampai setelah diperiksa di dokter umum ternyata Tri nggak butuh kacamata, cuma mungkin kemasukan debu matanya jadi penglihatannya kabur, tetap nggak butuh kacamata, berarti nggak perlu diberikan kacamatanya. Jadi memang harus diperiksa dulu sama dokter umum di FKTP. Nah, kalau ternyata memang menurut pemeriksaan dokter di FKTP, Tri, betul-betul penglihatannya membutuhkan kacamata, baru diberikan rujukan, seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, terkait alat bantu kesehatan lagi nih Kak, kan tadi banyak tuh yang disebutkan, bukan hanya nih kacamata ya Kak, Iya, yang betul. seperti yang saya tanyakan, ternyata ada juga alat bantu pendengaran. Iya. Nah, bagaimana tuh Kak prosedurnya kalau alat bantu pendengaran? Nah, iya betul, Tri. Jadi selain kacamata, jadi ada beberapa juga alat bantu kesehatan yang ditanggung sama BPJS. Ya, ada termasuk itu alat bantu dengar. Nah, sama sistemnya. Jadi sistemnya itu juga subsidi. Kita memberikan bantuan kepada peserta JKN yang kami tanggung itu maksimal 1.100.000, dan itu tidak memandang apakah dia telinga kanan atau telinga kiri. Jadi kalau misalnya ternyata yang butuh alat bantu dengar cuma telinga kanan, tetap yang dijamin 1.100.000. Kalau yang dibutuhkan alat bantu dengar tetap telinga kanan dan kiri tetap sama. Jadi yang kami tanggung juga 1.100.000, seperti itu. Nah, prosedurnya itu harus sama seperti tadi, silakan periksa dulu di FKTP, kemudian FKTP akan memberikan rujukan ke dokter spesialis THT di FKRTL. Nah, dari resep dokter spesialis THT tersebut baru kita bisa tanggung memberikan alat bantu dengarnya. Oh, seperti itu ya Kak. Berarti jika peserta JKN nih Kak ada yang mengalami pendengaran terus dia membutuhkan alat bantu dengar, jadi sama ya Kak ditanggungnya jika mereka mengalami permasalahan di telinga kanan ataupun di dua telinga tersebut. Iya, tetap sama ya. Jadi yang kami tanggung 1.100.000, tidak memandang telinga kanan atau telinga kiri. Nah, terkait periodenya nih Kak, apakah peserta JKN itu bisa klaim ambil alat bantu pendengaran 1 kali dalam setahun atau 1 kali dalam 2 tahun atau bisa 2 kali dalam setahun nih Kak?
Nah, kalau alat bantu dengar beda lagi, Tri. Tadi kan kacamata itu 1 kali dalam 2 tahun. Nah, kalau alat bantu dengar ini lebih lama. Jadi dia bisa ditanggung itu paling cepat 5 tahun sekali. Jadi kalau misalnya Tri ambil, Tri ambil alat bantu dengar di bulan Januari 2025, berarti nanti di bulan Januari 2030 baru bisa ambil lagi alat bantu dengarnya. Seperti itu ya Kak, ada durasinya memang ya Kak. Iya, betul. Begitu ya Kak, memudahkan juga ya Kak ternyata alat bantu pendengaran ini Iya. untuk peserta JKN yang mungkin mereka termasuk yang tidak mampu nih membelinya. Iya, betul. Tapi kan masih banyak tadi ya Kak Iya, yang betul. disebutkan sebagai alat bantu kesehatan. Selain itu Kak, selain dari kacamata, alat bantu dengar, mungkin bisa dijelaskan lebih singkat nih Kak, alat bantu dengar yang lain bagaimana sih prosedurnya agar peserta JKN mungkin yang nonton ini dapat tahu nih Kak. Oke, jadi tadi yang saya sebutkan ada banyak ya. Jadi selain kacamata, selain alat bantu dengar, ada juga beberapa alat bantu kesehatan lain yang ditanggung oleh program JKN. Misalnya nih ada protesa alat gerak. Jadi teman-teman yang membutuhkan kaki atau tangan palsu itu bisa ditanggung sama program JKN. Sama ya, sistemnya itu sistem subsidi. Kami tanggung maksimal 2.750.000. Itu berdasarkan resep dari dokter spesialis juga. Paling cepat 5 tahun sekali. Kemudian selain itu ada juga protesa gigi atau gigi palsu. Itu kami tanggung maksimal 1 juta untuk 2 rahang gigi, dan 1 rahang gigi maksimal itu 500.000 untuk di FKTP. Kalau di FKRTL untuk full protesa gigi maksimal 1.100.000, kalau 1 rahang gigi itu maksimal 550.000. Kemudian selain itu ada juga apalagi banyak sih, ada korset tulang belakang juga. Kami tanggung itu maksimal 385.000, paling cepat 2 tahun sekali. Kemudian penyangga leher. Nah, untuk teman-teman nih yang pernah kecelakaan, yang butuh penyangga leher itu ditanggung loh sama BPJS. Itu maksimal 165.000. Diklaimnya paling cepat 2 tahun sekali. Kemudian kruk yang baru jatuh dari motor, yang habis kecelakaan itu juga ditanggung oleh BPJS, maksimal biayanya itu 385.000, paling cepat 5 tahun sekali. Seperti itu, Tri. Sangat informatif sekali ya Kak terkait perbincangan kita pada hari ini, yaitu terkait alat bantu kesehatan yang ternyata banyak nih ditanggung oleh program JKN. Ternyata dengan memahami ketentuan dan prosedur klaim baik itu kacamata maupun alat bantu pendengaran melalui BPJS Kesehatan, peserta dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah dan membantu pula mengurangi beban biaya untuk peserta JKN aktif agar mereka mendapatkan layanan yang lebih mudah ataupun dapat mendapatkan kacamata lebih mudah, mendapatkan alat bantu dengar juga, dan tanpa mengurangi beban biayanya ya Kak. Iya, betul. Jadi pastikan peserta JKN untuk mengikuti semua langkah yang diperlukan nih agar alat bantu kesehatan ini dapat diklaim dan dapat diproses dengan lancar. Iya. Baik, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN, dan terima kasih untuk narasumber yang luar biasa pada hari ini Kak Fitra. Ya, sama-sama, Tri. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye-bye.